Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kitab silsilah hadis sahih. Kita masuk hadis yang ke-26. An Abdullah ibn Amr ibn al-As marfu'an, irhamu turhamu waqfiru yakfirillahu lakum wa wailun li aqma'il qaul wa wailun lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dari Abdullah bin Amr bin al-As secara marfu itu artinya sampai ke Rasulullah SAW. Kalau mauquf apa? Kalau mauquf apa? Sampai sahabat. Masya Allah. Ini ada hadiah nih buat antum nih. Kalau mauquf sampai ke sahabat. Kalau marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, irhamu, sayangilah, rahmatilah, turhamu, niscaya kamu akan disayangi, waqfiru, maafkanlah, yakfirillahu lakum, niscaya Allah akan maafkan kamu, wa wailun li aqma'il qaul, dan celaka orang-orang yang aqma'ul qaul. Aqma itu bejana yang mulutnya kecil, ya. Qaul artinya ucapan, maksudnya kata para ulama, mereka yang mendengarkan ucapan tapi ya nggak masuk ke hati, hanya sebatas kayak air masuk ke botol, udah tidak ada pengaruh sama sekali, ya. Ketika mendengarkan Al-Quran nggak ada pengaruhnya di hati, nggak pula berusaha untuk mengamalkannya. Ketika mendengarkan hadis, nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Itu namanya aqma'ul qaul, ya. Wa wailun lil musirrin, dan celaka untuk orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu, itu orang-orang yang terus-menerus berbuat ya maksiat, wahum ya'lamun, sementara mereka tahu bahwa itu maksiat. Hadis ini akhi, kita ambil faidah yang pertama, al-hathu ala sifatir rahmah, anjuran untuk mempunyai sifat penyayang.
Apa itu rahmah, sayang? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, hakikat rahmat itu adalah muhawalatu isal al khair lil marhum wa daf'i syarr anhum. Itu usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada yang disayangi dan menolak keburukan dari yang kita sayangi. Nah, itu hakikat rahmat, Pak. Jadi kalau antum sayang sama dia, artinya berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada dia dan menolak keburukan dari dia. Itu namanya rahmat. Dan rahmat, akhi, harus disertai dengan ilmu. Rahmat harus disertai dengan apa? Ilmu. Makanya Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Dalam surat Ghafir ayat 7 itu. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Sebab rahmat, Pak, kalau tidak disertai dengan ilmu, kasih sayang yang tidak disertai dengan ilmu, itu merusak. Antum sayang sama anak, tapi tidak pakai ilmu. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya kita memanjakan anak. Menyediakan semua fasilitas ya buat anak. Sehingga akhirnya sampai besarnya si anak itu terbiasa dengan kesenangan, kenikmatan, nggak ada kesungguhan, nggak ada disiplin, ya, tidak bisa mandiri, rusak. Kenapa? Karena orang tuanya sayang, tapi sayangnya tidak disertai dengan apa? Ilmu. Beda kalau orang tua yang sayang tapi dengan ilmu. Ya. Dia akan susahkan anaknya untuk kebaikan dia nanti untuk setelah besarnya. Dia akan disiplinkan anaknya. Dia akan latih anaknya. Supaya apa? Supaya nanti setelah besar dia jadi betul-betul jadi orang, istilahnya gitu. Makanya Allah sayang kepada hambanya. Dan kasih sayang Allah itu terkadang, Pak, bukan dengan kesenangan. Kasih sayang Allah kepada hambanya terkadang dengan kesusahan. Dengan diberi musibah. Dengan diberi ujian. Allah sayang gak kepada para nabi, Pak? Oh, itu manusia-manusia yang paling disayangi oleh Allah, Pak. Tapi bagaimana ujian para nabi, Pak? Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Ternyata manusia yang paling disayangi oleh Allah, yang paling berat ujiannya. Makanya, ya, jangan kita menyangka kasih sayang Allah itu berbentuk nikmat, bukan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fajr itu, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia, apabila Allah muliakan ia dengan diluaskan rezekinya, maka orang ini berkata, Tuhanku memuliakanku, Allah sayang sama saya. Adapun ketika Allah sempitkan rezekinya, dia berkata, Tuhanku menghinaku, Allah tidak sayang sama saya. Apa kata Allah? Kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Bukan. Kasih sayang Allah kepada hambanya hakikatnya diberi hidayah, Pak. Diberi kesabaran, diberi qanaah, diberi zuhud. Itu dia tanda Allah sayang kepada seorang hamba. Kalaulah ya
kasih sayang Allah kepada hambanya itu berbentuk harta, tentu si Korun yang paling disayangi. Si Korun kan tahu sendiri hartanya. Sampai-sampai kita nyebutnya harta karun. Ya. Kalaulah tanda kasih sayang Allah itu dengan jabatan, tentu Namrud, Fir'aun paling disayangi. Ternyata yang paling disayangi oleh Allah itu bukan itu, Pak. Antum tahu tabi'in yang paling baik siapa? Yang kata Rasulullah, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Hah? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ulama bukan? Bukan. Pejabat? Bukan. Orang kaya? Bukan. Ternyata dia orang miskin. Dia pelayan. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Nah ini saudaraku seiman, jadi hakikat sayang itu adalah ya keinginan kuat untuk menyampaikan kebaikan kepada yang kita sayangi. Antum sayang sama anak, gimana caranya supaya anak saya ini dapat kebaikan, terhindar dari berbagai macam apa? Keburukan. Iya. Tentu harus dengan ilmu, saudaraku seiman. Antum sayang sama teman antum, gimana caranya? Maka kita berusaha selamatkan dia dari maksiat. Makanya kalau kita, Pak, mengingkari kemaksiatan itu karena kasih sayang sebetulnya. Ketika melihat seorang muslim jatuh kepada maksiat, lalu kita ingkari, kita nasihati, tujuannya ingin menyelamatkan ia dari api neraka. Ketika ada orang yang jatuh kepada kesyirikan, kita ingkari, kita jelaskan itu syirik. Ketika ada orang yang melakukan kebid'ahan, kita jelaskan bahwa itu bid'ah. Itu bukan sedang menegakkan permusuhan, bukan. Tapi tujuannya karena memang kita sayang, kita ingin masuk surga semuanya, Pak. Nah ini dia, saudaraku seiman, hakikat kasih sayang. Kata Rasulullah, irhamu turhamu. Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Kita sayang kepada manusia, kita sayang kepada hewan. Ya, kepada hewan juga harus sayang, iya Pak. Bahkan dalam hadis yang masyhur yang antum semua suka dengar ya, tentang kisah pelacur yang masuk surga gara-gara ngasih minum apa? Ngasih minum anjing yang kehausan, Pak, bayangkan. Ya, gara-gara ngasih minum air anjing yang kehausan, gara-gara itu Allah maafkan dia dan dimasukkan ke surga. Makanya ya, menyayangi hewan itu sudah diserukan oleh Islam dari semenjak 1500 tahun yang lalu, Pak. Ya, bukan orang barat, bukan. Cuman kalau orang barat itu berlebihan. Kalau hewan diperhatikan, kalau nyawa manusia bodo amat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kalau Islam enggak. Betul kita sayang sama hewan, tapi ingat nyawa manusia lebih lebih mahal daripada nyawa hewan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Anal jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita punya sifat kasih sayang, maka balasannya apa? Balasannya akan disayangi. Kalau antum sayang sama anak-anak antum, nanti setelah anak antum besar, dia akan sayang sama antum. Demikian balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan anjuran untuk memaafkan, Pak. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Maafkanlah, ampunilah, niscaya Allah akan ampuni dosa kalian. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini, Masya Allah ya, memaafkan manusia itu bukan sesuatu yang mudah, Pak. Ya, membutuhkan kepada jiwa yang besar. Lihat Rasulullah SAW, bagaimana pemaafnya Rasulullah SAW itu. Ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau dimusuhi. Ya. Ketika Rasulullah telah berhasil menguasai Mekah, Fathu Mekah, Rasulullah sangat mampu untuk membalas dendam. Tapi ternyata apa? Ya, kata Rasulullah, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian sudah dimaafkan. Pernah Pak, Abu Bakar bersumpah tidak mau memaafkan Mistoh. Gara-garanya kenapa? Ada yang tahu? Gara-gara ikut-ikutan menyebarkan tuduhan terhadap Aisyah. Karena waktu itu tersebar ya isu katanya Aisyah apa? Zina. Rupanya di antara yang ikut-ikutan menyebarkan itu Mistoh. Dan Mistoh ini selama ini selalu dibiayai oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang ngasih dia duit, istilahnya makan dan yang lain. Ketika tahu Mistoh ikut-ikutan, marah Abu Bakar, Pak. Bersumpah demi Allah, aku tidak akan lagi membantu Mistoh. Gak mau aku. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Allah menegur Abu Bakar. Apa kata Allah? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ay yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang yang punya keutamaan itu, maksudnya Abu Bakar ya, bersumpah ya untuk tidak lagi memberikan kebaikannya kepada karib kerabatnya, orang miskin yang berhijrah, maksudnya Mistoh itu. Hendaklah ia memaafkan. Apa kalian tidak suka jika Allah memaafkan kalian? Ya, ketika Allah turunkan ayat ini, Abu Bakar pun menangis dan berkata, ya, aku maafkan ya Allah. Kembali kemudian Abu Bakar pun memberikan apa? Ya, kebaikannya kepada Mistoh itu. Makanya akhi, ya, terkadang kita kesal sama orang karena dia sudah menzalimi kita. Lalu kita berkata gini, wah nanti saya bakalan tagih di hari kiamat. Ya, saya tidak akan maafkan di dunia. Saya akan tagih di hari kiamat. Ya, mungkin di hari kiamat antum dapat nagih, bisa dapat pahala dari dia. Mana yang lebih besar? Ketika kita maafkan dia, ternyata pada hari kiamat Allah maafkan kita. Dengan kita tidak maafkan dia, dengan tujuan supaya dapat pahala dari dia pada hari kiamat, tapi tidak ada jaminan kita dapat maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Pak, dapat maaf Allah itu lebih agung Pak. Karena syarat masuk surga itu kan harus dapat maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah belum maafkan, belum bisa masuk surga Pak. Makanya subhanallah ya akhi. Ya, orang-orang yang pemaaf itu jiwanya luar biasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menulis buku Ar-Rad Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Al-Bakri ini tokoh sufi di zamannya Pak. Marah itu Al-Bakri ini. Akhirnya dia
bersama teman-temannya mencegat Ibn Taimiyah yang lagi jalan sendirian, Pak. Dipukul sampai jatuh Ibn Taimiyah. Pokoknya tahulah, ya, penduduk kota. Akhirnya mereka mencari-cari siapa? Al-Bakri dan teman-temannya ini, Pak. Ternyata apa yang terjadi? Ibn Taimiyah, Al-Bakri datang ke rumah Ibn Taimiyah. Kata Ibn Taimiyah, udah kalian ngumpet di rumah saya aja. Ada Ibn Taimiyah yang dipukul. Pergilah Ibn Taimiyah ke mana? Ke sultan, ke penguasa. Dan beliau mengatakan bahwa aku sudah memaafkan dia. Tolong maafkan dia. Subhanallah. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Udah dipukul. Sudah gitu pengawal tentara-tentara nyariin dia. Kalau kita mah sekalian balas dendam gitu kan. Ternyata Ibn Taimiyah tidak. Itu Masya Allah. Itu akhlaknya para nabi seperti itu ya. Akhlak Islam, saudara seiman. Solid. Ya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya. Sampai berdarah-darah. Akhirnya dia sambil mengusap darah dari wajahnya. Dia berdoa. Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah. Ampuni dosa kaumku itu ya Allah. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka lakukan itu karena gak tahu. Subhanallah, Pak. Betapa kita butuh di zaman ini sifat seperti ini, Pak. Ketika kita berpegang kepada sunnah, banyak orang yang ngeledek, banyak orang yang membuli, banyak orang yang macam-macam. Ya, kita di zaman sekarang ini harus banyak-banyak memaafkan, ya Pak. Ya, makanya Allah turunkan ayat ketika Rasulullah masih berdakwah di Mekah apa? Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu. Butuh sifat ini di zaman seperti ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya ya akhul Islam. Di sini kita ambil faedah celaan bagi mereka yang mendengarkan ilmu tapi tidak memberikan pengaruh apa-apa ke hatinya dan tidak juga diamalkan. Ya, kata Rasulullah apa? Wailun li akma'il qaum. Celaka untuk akma'. Tadi sudah kita jelaskan apa itu akma'. Ada yang masih ingat? Apa akma' itu? Hah? Ada yang masih ingat nggak? Wailun lil akma. Akma itu artinya bejana yang tutupnya itu kecil, Pak. Itu akma namanya, botol. Ya. Celaka untuk akmaul qaul. Maksudnya sudah kita jelaskan tadi. Maksudnya orang-orang yang hanya sebatas mendengarkan nasihat, mendengarkan ucapan, tapi nggak dipeduliin gitu, Pak. Ya, ada yang nasihatin, kamu nggak boleh gini-gini di depan dia, ya, besok di belakangnya bodo amat, nggak masuk ke hati, nggak diamalkan, padahal itu nasihat yang baik. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran nggak pengaruh ke hatinya. Sementara sifat orang yang beriman itu apa, Pak? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ini enggak. Ya. Ketika mendengarkan hadis-hadis Rasul, enggak ada pengaruh sama sekali. Itu menunjukkan kepada apa, Pak? Kerasnya hati, Pak. Hatinya sudah keras. Na'udzubillah min dzalik. Orang kalau sudah hatinya keras, sudah tidak ada lagi manfaat nasihat, Pak. Dinasihatin, dibawa 1000 dalil pun gak peduli sudah. Saking mengikuti hawa
hawa nafsu, na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan celaan terhadap orang yang terus-menerus berbuat maksiat dan tidak mau taubat. Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, wa wailul lil musirrin, celaka untuk orang-orang yang musirrin, yang terus-menerus berbuat maksiat. Biasanya Pak, orang yang nggak mau taubat itu seringnya karena tertipu Pak. Tertipu dengan luasnya ampunan Allah. Allah kan Maha Pengampun. Nanti juga saya minta ampun kok. Akhirnya keyakinan dia bahwa Allah Maha Pengampun bukannya minta ampun, malah tambah apa? Nemen maksiatnya. Gimana itu? Ada lagi Pak, orang yang terus-menerus berbuat maksiat itu akibat terkena penyakit ini Pak. Menunda-nunda, nantilah, nanti. Nanti kalau udah tua saya taubat. Saya kan sekarang masih muda lah, senang-senang dulu lah. Nanti udah tua baru taubat. Tahu-tahu besoknya mati. Yang namanya kematian kan nggak melihat muda tua, ya kan? Ya. Siapa yang menjamin bahwa kita akan tua? Kalaupun kita sampai umurnya, ya sampai tua, siapa yang menjamin kalau kita akan diberikan taubat? Banyak orang yang tidak mau taubat ketika tuanya tetap aja maksiat, kepeduli. Ngeri Pak. Makanya kata Ibnu Qudamah, perumpamaan orang yang menunda-nunda taubat itu seperti orang yang ingin mencabut pohon. Ketika mau dicabut kok keras ya. Tahun depan aja lah saya cabutnya. Pas tahun depannya tambah keras lah. Seperti itu. Pohon maksiat itu semakin dibiarkan semakin kuat akarnya di menghunjam di hati itu Pak. Semakin susah untuk dicabut. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadar itu ya akhi, segera kita taubat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Allah ya akhi, Allah itu sangat gembira melihat hambanya yang bertaubat. Kata Rasulullah, lallahu asyaddu faruhan bitaubati abdihi ilaih min ahadikum fi ardin dawiyah muhlikah. Allah lebih gembira dari seseorang dari kalian yang berada di sebuah padang pasir bersamanya unta yang penuh makan dan minumannya. Kemudian dia istirahat, pas bangun tiba-tiba untanya hilang. Dicari kesana kemari gak ketemu. Akhirnya dia berpikir, saya mau balik lagi ke tempat pertama, saya mau tidur saja di sana sampai mati. Akhirnya dia pun balik lagi ke tempat pertama, dia pun berbaring, siap-siap mati sudah. Ketika dia bangun, tiba-tiba untanya udah ada di sampingnya. Saking gembiranya dia berkata, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira melihat hambanya yang taubat daripada hamba tersebut. Bagaimana tidak, Pak? Orang yang bertaubat itu didoakan oleh malaikat pemikul arsy, Pak. Tahu malaikat pemikul arsy? Yang sangat besar. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arsy, itu malaikat-malaikat yang mulia, Pak. Mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb-Nya dan beriman kepadanya
dan memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Hadis 27. An Yazid bin Jariyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Ariqa'akum at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun. Fa in ja'u bi dhanbin la turidun an taghfiruh fabi'u ibadallah wa la tu'adzibuhum. Rasulullah SAW sabda, hamba sahaya kalian jagalah, hamba sahaya kalian perhatikan. Beri mereka makan dari apa yang kalian makan. Beri mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Dan jika mereka melakukan kesalahan yang kalian tidak bisa memaafkan, jual saja, jangan disiksa. Hadis ini menunjukkan Pak, bagaimana Islam ya sebagai agama yang penuh dengan adab dan akhlak Pak. Sampai-sampai kepada budak. Antum tahu siapa budak? Budak itu tawanan perang ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan kafirin. Ya. Nah, kemudian pasukan orang kafir kalah lalu ditawan. Tawanan ini kemudian dibagi-bagikan jadi budak, Pak. Status budak ini. Nah, budak itu sama dengan harta, bisa diwariskan, bisa dijual. Dalam Islam seperti itu. Dan Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan perbudakan, Pak. Adapun di zaman sekarang nggak ada, Pak. Karena tidak ada peperangan yang syar'i di zaman sekarang itu, Pak. Iya. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan bagaimana adab terhadap budak. Sampai Rasulullah mengatakan ariqa'akum. Perhatikan oleh kalian budak kalian tuh. Beri mereka makan dari apa yang kamu makan. Artinya jangan dibedakan makanannya. Istilahnya kalau antum makan hamburger, budak antum harus makan hamburger juga. Ya. Beri mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Saudara seiman rahimah. Ini kepada budak loh Pak. Gimana kepada asisten rumah tangga kita. Yang itu bukan budak kita. Itu orang yang bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Hormati mereka. Mereka sedang mencari rezeki yang halal. Kadang kita menganggap pekerjaan pembantu itu hina, Pak. Kita hinakan, kita anggap remeh. Nah, dia sedang mencari rezeki yang halal. Kalau sama budak saja kita disuruh memperhatikan betul, apalagi kepada pembantu-pembantu kita. Antum mungkin yang tinggal di sini rata-rata punya pembantu tuh, Pak. Mungkin ada pembantunya 2, 3, 4. Semakin gede, semakin gedong rumahnya, semakin banyak biasanya pembantunya. Ya kan? Maka akhlak kita kepada pembantu itu harus kita perhatikan. Anas bin Malik pernah menjadi pembantu Rasulullah itu 10 tahun. Apa kata Anas? Belum pernah sekalipun Rasulullah SAW selama aku membantu beliau, belum pernah sekalipun Rasulullah berkata kepadaku, gak pernah Rasulullah membentak Anas bin Malik. Itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung, saudaraku seiman. Hadis 28. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu istahyu
Fa inna Allah la yastahi minal haqq. La ta'tun nisa'a fi adbarihinna. Rasulullah SAW sabda, malulah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Jangan kalian mensetubuhi istri kalian di duburnya. Ya. Hadis ini menunjukkan Pak, anjuran untuk punya sifat malu. Apa itu malu Pak? Kata para ulama, malu itu adalah sifat yang membuat kita tercegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Malu adalah sifat yang mencegah kita dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu malu namanya Pak. Ya, antum malu untuk berbuat maksiat di depan orang. Benar. Malu ketika antum tidak sholat berjamaah. Bagus. Malu ketika antum ya tidak menuntut ilmu. Bagus. Nah, ada orang ketika mau menuntut ilmu malu. Aduh malu akhirnya malah nggak menuntut ilmu. Ini bukan malu Pak. Makanya bedakan antara malu dengan ajiz. Ajiz itu artinya lemah. Kalau malu justru menyebabkan si orangnya itu ya terhindar dari keburukan. Kalau ajiz, sifat lemah itu justru malah membuat dia ya terhindar dari kebaikan. Itu ajiz namanya. Kadang kita malu. Tapi malu-maluin. Ya. Ada yang malu sampai berbuat dusta. Ditawarin makan, silakan makan. Malu, udah makan. Padahal perutnya keroncongan, Pak. Itu gak baik juga, ya. Malu, tapi membuat kita berdusta, ya jangan. Malu, tapi membuat kita tidak mau menuntut ilmu. Ini tidak benar. Itu bukan pada tempatnya untuk malu, saudaraku seiman. Jadi malu itu hakikatnya apa? Yang mencegah kita dari perbuatan apa? Keburukan. Makanya disebutkan dalam hadis, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam satu ayat yang lain, ayat Muslim, al-haya'u khairun kullu. Malu itu baik semuanya. Malu itu baik semuanya. Orang kalau sudah dicabut rasa malunya, gak peduli biasanya. Makanya disebutkan dalam hadis, inna, ya, apa namanya? Saya kok lupa ya hadisnya itu yang dalam Arba'in An-Nawawiyah itu. Bahwa yang masih ditemukan oleh kalimat ya Nabi terdahulu yang masih ada sampai sekarang itu apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Artinya orang kalau nggak punya malu tuh Pak, nggak peduli sudah Pak. Zaman dulu perempuan orang mau pacaran terang-terangan tuh malu Pak. Zaman dulu, zaman bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, ya gak berani pacaran terang-terangan. Zaman sekarang bodo amat. Zaman dulu perempuan untuk memperlihatkan auratnya malu Pak. Zaman sekarang gak ada malunya. Makanya orang kalau sudah dicabut rasa malu itu, sudah. Makanya malu itu termasuk dari keimanan, Pak. Kata Rasulullah SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang dari apa? Keimanan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini akhwal Islam. Hadis ini kita ambil faidah bahwa dalam menyampaikan kebenaran itu tidak ada istilah malu. Sampaikan kebenaran.
Ya, nggak perlu kita malu. Hadisnya juga menunjukkan haramnya mestubuhi istri pada duburnya. Hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas, rafa'ahu, memarfukannya, ismah yusmah lak. Ismah itu artinya dari kata samahah. Samahah itu artinya sifat mudah, memberikan kemudahan kepada orang. Itu samahah. Memaafkan, memberikan kemudahan, itu namanya samahah. Niscaya kamu akan diberikan samahah juga kepada diri kamu. Artinya, kalau kita sifatnya memberikan kemudahan sama orang, orang pun akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah pun akan memudahkan urusan kita. Hadis 30. An Ubadah marfu'an, idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al jannah. Wasduku idha haddathtum wa awfu idha wa'adtum wa addu idha tumintum wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kuffu aidiakum. Jaminlah untukku 6 perkara, ya, untuk diri kalian. Aku akan jamin untuk kalian surga. Yang pertama, jujurlah dalam berbicara. Yang kedua, laksanakan janji kalian. Yang ketiga, jagalah amanah kalian. Yang keempat, jaga kemaluan kalian. Yang kelima, tundukkan pandangan kalian. Dan yang keenam, tahan tangan kalian. Ya, ini 6 perkara nih Pak. Siapa yang bisa menjamin, maka dijamin dengan surga. Yang pertama apa? Jujur. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdusta walaupun sekali? Susah Pak. Karena dusta itu manis terkadang. Pak, orang kalau sudah kebiasaan berdusta itu jadi manis. Pak, na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ya, akhi. Orang kalau sudah terbiasa berdusta, biasanya nanti akan dibukakan kedustaan yang lebih besar itu, Pak. Semua penjahat untuk melakukan kejahatannya pasti pakai dusta. Ya tidak? Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, Iyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu menyeret kepada kejahatan. Semua orang yang berbuat jahat pasti akan berdusta. Ya. Orang yang korupsi pasti dusta. Orang yang melakukan penipuan pasti berdusta. Makanya akhi, dusta itu selalu menjadi kendaraannya para penjahat. Oleh karena itu ya akhul Islam, Rasulullah mengatakan jujurlah. Ya. Jangan berdusta. Namun Rasulullah menyebutkan Pak, ada 3 keadaan yang diizinkan berdusta. Kata Rasulullah SAW, la kadhiba illa fi thalath. Tidak boleh berdusta kecuali pada 3 keadaan. Yang pertama apa? Seorang suami berdusta kepada istrinya. Cuma kata para ulama, yang dimaksud dengan dusta kepada pasangan artinya itu dusta yang menambah rasa cinta. Bukan dusta yang menumbuhkan suudzon. Bukan. Kalau antum berdusta kepada istri, menyebabkan si istri jadi suudzon sama antum.
maka ini haram, nggak boleh. Tapi yang dimaksud dengan dusta kepada istri yaitu dusta yang menimbulkan apa? Cinta. Yang semakin merekatkan kasih sayang. Kalau istilahnya kita ya gombal apa. Ya. Yang seperti ini yang dimaksud dalam hadis ini, Pak. Karena sebagian teman ya memahami dusta ini secara mutlak sudah. Ditanya sama istrinya, kemana mas? Ke pasar, padahal kemana kali? Terus berdalil hadis, kata Rasulullah boleh kok sama istri berdusta. Kita katakan, antum ahli tafsir dari mana itu? Ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud dusta di sini, dusta yang menimbulkan rasa cinta. Contoh misalnya, istri antum beliin sepatu buat antum. Istri antum nanya, gimana mas sepatunya bagus gak? Sebetulnya sih antum gak suka. Tapi antum berdusta. Bagus banget mah, Masya Allah. Suka saya, padahal enggak. Gitu. Seperti ini boleh. Sudah masuk isya. Oh ya. Nah, azan. Bagi yang mau bertanya setelah azan ya. Nah. Allah. Kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Apa hukum mengabaikan seseorang sampai lebih dari 3 hari karena suatu masalah? Pertanyaannya masalah apa? Kalau itu masalah dunia, tidak boleh. Karena Rasulullah melarang seorang muslim ya menghajar muslim yang lain lebih dari 3 hari, tidak boleh. Kata para ulama, kalau itu karena gara-gara masalah dunia. Adapun kalau dalam masalah agama seperti ya, maka boleh lebih dari 3 hari. Dalilnya hadis Ka'ab bin Malik pernah tidak ikut perang gara-gara tidak ikut perang Tabuk ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk tidak mengajak bicara selama 50 hari. Selama 50 hari dicuekin Ka'ab bin Malik. Ya, makanya kata para ulama, menghajar orang yang melakukan penyimpangan dalam agama boleh, walaupun lebih dari 3 hari. Ya. Anda pernah meminta maaf kepada seseorang, tapi orangnya nggak mau memaafkan. Apakah dia berdosa? Itu urusan dia dengan Allah nanti pada hari kiamat. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas untuk minta maaf. Adapun kemudian dia tidak memaafkan kita, ya itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita bagaimana, Pak? Kewajiban kita terus berbuat baik sama dia. Ya, kalau kita terus berbuat baik sama dia, insya Allah lama-lama juga luluh, biiznillah. Mohon nasihatnya untuk kami yang masih beranggapan bahwa kalau kita tidak peduli politik, maka yang terjadi adalah negara ini akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Bagaimana, Ustaz? Akhi, Allah itu Maha Adil. Allah memberikan kepada kita itu pemimpin sesuai dengan keadaan rakyatnya. Kalau rakyatnya cinta keadilan, rakyatnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, Allah kasih juga pemimpin yang sama. Ya. Jadi ucapan dia mengatakan kalau kita nggak peduli politik nanti akan begini, itu sebatas ketakutan, Pak. Yang terpenting bagi kita sekarang memperbaiki rakyatnya dulu. Karena Allah akan berikan kepada suatu bangsa itu sesuai dengan keadaan rakyatnya. Allah berfirman apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Apa? Lanjutannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta Masya Allah. Ambil Pak bukunya Pak. Ambil. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah apa? Sampai mereka mengubah apa? Dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan sampai mereka mengubah pemimpinnya. Enggak. Allah mengatakan sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi perubahan itu mulai dari mana, Pak? Dari per individu-individu kita. Ya. Sekarang orang yang berkecimpung dalam politik malah terbawa dalam apa? Arus politik. Akhirnya apa? Ikut-ikutan korupsi. Ya, ternyata tidak. Setelah masuk politik pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Malah ikut-ikutan. Gimana, Pak? Sulit. Karena politik kita ini, ya, politik apa namanya? Balas dendam, politik kepentingan, dan yang lainnya. Politik ya menghalalkan segala cara
tidak peduli halal haram. Susah, Pak. Makanya yang terpenting sekarang ini kita ngikutin para nabi aja lah, Pak. Para nabi sibuk dakwah pada tauhid, dakwah memperbaiki umat. Nabi Musa menghadapi tirani siapa? Fir'aun. Nabi Muhammad SAW menghadapi pemimpin orang-orang Quraisy yang notabene musyrik. Apa yang dilakukan oleh para nabi itu dakwah, memperbaiki. Wallahi akhal Islam. Allah tidak pernah zalim. Makanya kata para ulama apa? Fakama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin kalian itu sesuai dengan keadaan kalian sebagai rakyat. Dan itu dibenarkan oleh firman Allah. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zolim, untuk kaum yang zolim itu pemimpin yang zolim juga disebabkan perbuatan mereka. Kita berkhayal pengen punya pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar. Sementara kita rakyatnya nggak seperti rakyat Abu Bakar dan Umar. Menghayal namanya Pak. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata, ansifuni ma'syara ra'iyah, wahai rakyatku, bersikap adillah kepadaku. Turiduna minni maksirata Abu Bakar wa Umar. Kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar. Tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyat Abu Bakar dan Umar. Allah Maha Adil, Pak. Jangan berkhayal pengen punya pemimpin yang bebas korupsi kalau rakyat sampai tingkat RT suka korupsi. Ya. Makanya di sini tugas kita masih jauh, Pak, masih berat, Pak, untuk mengubah individu-individunya. Rakyat ini harus dibenahi dulu. Kalau rakyatnya insya Allah orang-orang yang Masya Allah bagus-bagus. Allah kasih juga pemimpin yang bagus. Ya. Sholat sunnah malam tahajud itu suara apa ya? Hah? Oh jam. Sholat tahajud itu lebih utama duduk atau berdiri? Ya jelas berdiri lah Pak. Kan disebutkan dalam hadis sholatul qa'id ya ala nisfi sholatil qa'im. Oh kama qala. Sholat orang yang duduk itu pahalanya setengah sholat orang yang berdiri. Maksudnya dalam sholat sunnah ya. Jelas lebih utama berdiri. Bagaimana caranya agar kita semangat untuk sholat sunnah setiap selesai sholat wajib? Karena sering kali malas dalam mengerjakan sholat sunnah. Ya Pak, supaya semangat biasanya kita harus tahu dulu apa keutamaannya. Antum semangat untuk beli sesuatu karena setelah tahu ternyata sesuatu itu ya banyak manfaatnya. Jadi semangat buat beli. Demikian pula kalau kita tahu apa manfaatnya, apa pahalanya, di situ akan muncul apa? Semangat. Ya. Yang kedua, butuh kepada kesungguhan. Ya. Artinya ketika malas dilawan, jangan dituruti. Sebab kalau malas dituruti, selamanya nggak bakal bisa nanti, Pak. Sampai kapan kita akan memperturutkan kemalasan terus? Ya. Apa hukumnya menceraikan istri dalam kondisi sakit kejiwaan, Ustadz? Anak sudah bersabar, tapi dia nggak mau diobatin.
Saya udah lelah Ustaz, kawin lagi. Ya, kan laki-laki boleh nikah 1, 2, 3, 4. Daripada antum lelah, capek ngadepin istri seperti terus, udah kamu nikah lagi yang kedua. Istri yang baik, yang pengertian, ya. Insya Allah, kalau antum niatnya biiznillah karena untuk Allah, pasti dibantu sama Allah, dimudahkan, biiznillah. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat? Gak ada hadis yang sahih tentang masalah ini, Pak. Mengusap wajah setelah sholat itu hadisnya tidak sahih. Maka dari itu tidak disyariatkan. Ya. Jika kita meminum arak, tapi kita tidak mabuk, dosa enggak ya Ustadz? Ya dosa. Kata Rasulullah, ma askara qali kathirhu faqalilu haram. Yang memabukkan banyaknya, sedikitnya pun haram. Yang memabukkan banyaknya, sedikitnya pun apa? Haram. Nah, yang jadi permasalahan Pak, ya, bagaimana kalau mengandung alkohol yang sedikit? Seperti tape. Tape kan mengandung alkohol, tapi tidak sampai memabukkan. Nggak masalah. Ya. Yang bermasalah itu kalau kita makan agak banyak, mabuk, puyeng. Maka sedikitnya pun haram hukumnya. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Saudaraku seiman, setiap muslim membutuhkan akidah yang lurus. Sebab darinya, iman ditegakkan. Dan dengannya amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah banyaknya syubhat dan penyimpangan, mari kita kembali kepada pemahaman para salaf, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan diselenggarakan Daurah Akidah edisi kedua, mengkaji kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Firanda Anirja hafizahullah. Secara sederhana, buku Usul Sunnah sangat penting ya, karena Imam Ahmad menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahad 29 Rajab 1447 Hijriah, 18 Januari 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat dipersilakan hadir. Mari hadirkan hati, luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengangkat derajat hambanya. Informasi 0822 9800 756. Ayat